Ya, jadi itulah 3 kategori bencana. Motivasi Allah ditimpakan kepada kita manusia sebagai ujian, bisa juga peringatan, bisa juga hukuman, tergantung siapa manusia di musibah itu. Oke, selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari adik-adik. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ridwan dari Majelis Taklim Al-Fahiyah. Mau nanya Pak Haji, kenapa orang beriman kebanyakan yang terkena musibah? Oh, ya. Pertanyaan bagus. Kenapa orang beriman juga kena musibah, gitu ya? Ada satu hadis mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibbul mu'minna min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukata yashakkuha illa kafarallahu bihim sayyi'at. Ada Nabi mengatakan tidak ada bencana yang menimpa orang beriman. Entah bencana itu berupa kesulitan pikiran, entah bencana itu berupa bencana yang real, bencana alam, entah bencana itu berupa penyakit. Hatta syaukata yashakkuha illa kafarallahu bihim sayyi'at. Walaupun sakitnya cuma sakit terusuk duri, maka Allah akan kompensasikan dan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kemudian ada lagi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi dhanbin la yughfaru illa biha wa li darajatin la yurfa'u illa biha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, tidak ada bencana, musibah yang menimpa di dunia ini kepada diri kamu orang beriman kecuali untuk menghapuskan dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi kalau ada orang beriman kena musibah, entah musibah itu pikiran, bencana alam atau penyakit, itu pasti dikompensasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dihapuskan dosa. Lebih besar itu penyakit, lebih besar pengampunan dosa. Lebih besar itu musibah, lebih besar Allah ampuni dosa. Yang kedua, mengangkat derajat, memberi pahala. Lebih besar, lebih dahsyat untuk musibah, lebih besar, lebih dahsyat pahala yang akan diberikan kepada orang yang beriman. Jadi istilah orang Betawi kagak ada matinya, ya. Orang beriman tuh nggak ada matinya. Dia nggak dapat musibah masuk dapat pahala, dia dapat musibah diganti. Orang tadi kata Nabi hatta kata yasakuha, sakitnya yang kesusuk darum doang, itu diganti sama Allah. Saking sayangnya Allah sama orang beriman, jadi dikompensasikanlah apanya itu penderitaannya dengan menghapuskan dosanya, dengan kalau dosanya udah habis dosanya diganti dengan pahala, ya, diangkat derajat. Nah, seperti itu. Makanya orang beriman tadi yang saya katakan pada episode yang lalu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa duka cita dalam situasi yang apapun. Tidak ada yang mengerti. Dia dapat musibah, dia akan merasa sabar karena dia tahu caranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, pernah rumah saya dulu kebakar. Tahadduts bin ni'mah. Subhanallahal azim, tahadduts bin ni'mah. Kebakar. Begitu saya pulang, istri saya lagi menangis. Saya bilang, kenapa kamu menangis? Apa kamu tidak suka mau diganti dengan rumah yang lebih bagus? ada hikmah di belakang musibah gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi terimalah musibah dengan orang beriman menerima musibah itu dengan seperti itu, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah cinta kepada orang beriman. Allah tidak akan menyulitkan orang beriman. Jadi pertanyaan Anda tadi, seandainya ada orang yang beriman dalam musibah, pasti dikompensasikan dengan menghapuskan dosanya atau diberikan pahala, itu diangkat derajatnya. Seperti itu.
Oke, insya Allah nanti akan kita perdalam bahasan yang segmen berikut. Insya Allah.